اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قائما لصاهد الخاطب على منبر وعلى منبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما لصاهد الخاطب على منبر وعلى منبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. يا قائما لصاهد الخاطب على منبر وعلى منبر من عيد الأضحى جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da syahri Ramadan. Wa ja'ala 'idal adha yaumal arafah yaumul qabul wan nahr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qahhar. Allahu akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bashar. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa hum ashabul akhyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita sekali lagi dan kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya ampunan Allah kepada kita semua. Di mana dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya kita abaikan hampir setiap saat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih tidak pernah bosan untuk memberikan kita rahmat dan kasih sayang. Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang juga selalu membuka pintu taubat kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha yang sedang kita laksanakan pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak hanya sekedar hari di mana kita menyembelih domba, menyembelih kambing dan menyembelih sapi untuk meminimalisir nafsu syaitaniyah dan hayawan kita kepada domba. Tetapi hari Idul Adha merupakan sebuah manifestasi yang kita lakukan setiap tahun. Manifestasi tentang bagaimana menggambarkan ibadah ritual yang dilakukan oleh ayahanda kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini kita tidak membahas tentang historis, tentang sejarah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar, beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kita tidak membahas itu. Kita ingin membahas bagaimana pentingnya peran sebuah keluarga dalam peradaban manusia. Peristiwa yang dijalankan satu keluarga ini, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, tidak hanya memberikan kita pelajaran, tidak hanya memberikan kita tuntunan tentang bagaimana pelaksanaan Idul Adha, tetapi di situ terdapat secerca mutiara hikmah yang bisa kita petik tentang bagaimana sebuah keluarga berperan penting terhadap sebuah perubahan dalam peradaban. Keluarga merupakan elemen paling kecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan elemen yang paling kecil dalam pembentukan peradaban manusia. Dan sebuah peradaban tidak akan dianggap sukses jika keluarga tidak berhasil. Jika keluarga tidak berhasil mendidik keluarganya, supaya tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia, tapi kita ajak orientasi kita kepada kehidupan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khotib pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan 3 mutiara bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mutiara yang pertama, jika kita melihat bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berusia 120 tahun masih belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 120 tahun bukanlah waktu yang sedikit. 120 tahun kadang kita tidak bisa menemui angka tersebut. Tetapi selama 120 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya meminta, mengharap, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan keturunan.
Mutiara yang pertama ini adalah supaya kita sebagai kaum muslimin tidak henti-hentinya senantiasa mengharap, senantiasa berusaha, senantiasa berdoa, senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa diberikan keturunan anak-anak yang soleh. Kita yakin semuanya kita menginginkan kehidupan dengan anak yang soleh dan soleha. Dan itu selalu kita ucapkan kepada doa kita 5 kali dalam sehari minimal. Allahumma Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabbana hablana minas solihin. Kita minta ya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena dari anak cucu dan keturunan kitalah kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama, tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim melakukan itu 120 tahun. Mutiara yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya dari mutiara yang pertama adalah jika kita mengharapkan keturunan yang soleh, maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, solehkan diri kita terlebih dahulu. Terkadang kita hanya berdoa mengharapkan anak yang soleh, tetapi kita lupa seberapa solehkah kita. Maka itu dari awal kayak kami katakan bahwa dosa demi dosa setiap hari kita lakukan. Tapi Allah senantiasa memberikan kita kasih sayang dan ampunan. Supaya pada kesempatan kali ini, mari, kalau kita menginginkan anak yang soleh, solehkan diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam 120 tahun menantikan anaknya. Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan di kota Mekah sendirian. Kemudian beliau kembali ke tanah Palestina. Setelah sekian lama kembali ke kota Mekah, menemukan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak dibawa pengasuhan orang tuanya secara langsung. Masya Allah, betapa solehnya Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah mensolehkan dirinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki oleh Allah sebagai Khalilullah, teman bagi Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Habibullah, Nabi Ibrahim diberi julukan Khalilullah. Mensolehkan diri kita sendiri sebagai orang tua sebelum kita diberi keturunan atau setelah kita diberi keturunan, pintu kesolehan itu masih tetap terbuka. Kekuatan kita untuk mengharapkan keturunan yang soleh. Tapi sudahkah kita berusaha untuk mensolehkan diri sendiri sebesar keinginan dan kekuatan kita untuk mengurus urusan duniawi kita? Banting tulang dari pagi sampai sore bekerja. Seandainya jika keniat dan kekuatan serta kemauan kita mensolehkan diri sekuat kita mengurus duniawi, insya Allah Allah akan mensolehkan kita dan anak cucu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mutiara yang ketiga, setelah kita senantiasa berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keturunan yang soleh, tiada henti-hentinya. Yang kedua, mari kita memulai diri untuk mensolehkan diri kita. Yang ketiga adalah dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah bahwa setan akan selalu menggoda kita.
Kita tidak berbicara godaan syaitan yang mengganggu kita sebagai personal. Kita tidak membahas tentang bagaimana syaitan menggoda kita terhadap diri kita. Tetapi kita melihat bahwa syaitan juga menggoda keluarga kita. Bapak-bapak memiliki godaannya tersendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan beban termasuk cobaan dan ujian dan godaan dari syaitan. Ibu-ibu juga sama, memiliki potensi untuk digoda oleh setan, di mana akan dicari oleh setan titik kelemahan. Anak-anak kita juga memiliki potensi untuk digoda oleh setan. Tetapi kita sebagai komunitas keluarga kecil juga memiliki potensi untuk digoda oleh setan. Hal ini termanifestasikan dalam kegiatan jumroh. Ketika setan menggoda Nabi Ibrahim, dilempar 7 kali dan jadilah jumroh. Istri beliau Siti Hajar, Ibunda Hajar, juga digoda oleh setan. Dilemparkan sebagai batu sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadilah jumroh wusta. Yang ketiga, Nabi Ismail, engkau masih kecil, waktumu masih panjang, dan engkau akan dikorbankan oleh orang tuamu. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ismail alaihissalam juga melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ayah anda. Jadilah jumroh ula. Dari sini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan tidak akan henti-hentinya menggoda kita selaku pribadi, selaku personal, tapi juga mengganggu kita secara komunal, terutama keluarga kita. Maka mari pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita bisa berangkat mengambil secercah hikmah dan mutiaranya untuk kita bisa mensolehkan diri kita sendiri, supaya Allah lah yang bertugas untuk mensolehkan anak cucu kita, keturunan kita, walaupun kita nanti sudah tidak ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adamah min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak cucu kita sudah soleh, maka insya Allah yang mengalir kepada kita adalah pahala, dan salah satunya adalah anak cucu yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ma zala Allahu qailan huwa fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribul mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka ya Allah wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhanbina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang bersimpuh dan mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Izinkanlah kami untuk berkhidmah, izinkanlah kami untuk melayani mereka, kedua orang tua kami ya Allah, dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Ya Allah, kami yang ayah bunda kami telah Kau panggil, izinkanlah kami ya Allah untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang dalam kubur mereka. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami ya Allah. Hanya Engkaulah zat satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan itu ya Allah, kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi ya Allah. Izinkanlah kami dan anak cucu kami ya Allah menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah ya Allah, harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi yang diharap ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa ja'alna akhir kalamina wa lisanina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sedikit yang kami sampaikan. Nur wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.